Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu penonton setia channel ini. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik para PNS, P3K, TNI, Polri, dan para pensiunan di mana saja berada. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan kesejahteraan ketika sudah berhenti bekerja oleh karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini artinya Bapak Ibu bahwa informasi kali ini adalah mengenai informasi iuran pensiun yang akan dibayarkan dan akan diterima oleh pensiunan ke depan. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Satu informasi yang dimuat oleh Liputan 6 dengan judul Skema Iuran Pensiun Tambahan Wajib, gaji pegawai bakal kena potong lagi. Nah, Bapak Ibu, ternyata iuran pensiun tambahan wajib bagi pekerja ini jadi polemik di masyarakat. Nah, apakah ini benar ataupun tidak? Nah, satu hal penting yang perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa satu pernyataan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang membahas terkait dengan gaji ASN dan pensiunan di tahun 2025 tahun depan. Supaya lebih jelas, mari ikuti informasinya Bapak Ibu ya, dan jangan skip supaya semua informasi ini bisa didapatkan secara utuh oleh Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Liputan6.com, Jakarta. Pemerintah Indonesia saat ini sedang dalam proses merancang kebijakan baru terkait sistem pensiun untuk para pekerja di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi masa pensiun. Rencana ini mencakup pengenalan skema iuran pensiun tambahan wajib, di mana akan diterapkan di samping program jaminan hari tua atau JHT yang sudah ada dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya skema baru terkait iuran pensiun tambahan wajib, maka para pekerja di sektor swasta akan dihadapkan pada kewajiban tambahan untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka ke dalam dana pensiun. Langkah ini diambil dengan pertimbangan yang mana pemerintah memastikan kesiapan finansial yang lebih baik bagi para pekerja ketika mereka memasuki masa pensiun. Nah, tentunya ini merupakan satu program pemerintah yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan para pensiun, baik itu swasta maupun ASN, para TNI Polri juga, yang mana mengingat situasi dan kondisi ekonomi, ketika Bapak Ibu sudah pensiun, maka pemerintah memikirkan skema baru terkait dengan pemberian dan pengutipan iuran, demikian juga dengan pemberian pensiunan kepada Bapak Ibu ketika sudah tidak bekerja lagi. Jadi saat ini proses perancangan regulasi terkait program pensiun wajib ini masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah sedang menggodok peraturan pemerintah yang akan menjadi landasan hukum bagi implementasi program tersebut. Dalam masa transisi ini, Otoritas Jasa Keuangan memainkan peran sebagai badan pengawas dalam pelaksanaan program pensiun yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK. Dengan memperkenalkan skema iuran pensiun tambahan wajib, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan mampu memberikan perlindungan finansial memadai bagi para pekerja di masa pensiun mereka. Jadi berikut ini skema dan jenis iuran bagi para pekerja yang Liputan merangkum dari berbagai sumber ya beberapa waktu yang lalu. Jadi silakan diikuti Bapak Ibu. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah
yang mengatur tentang batas gaji pekerja yang akan dikenakan kewajiban untuk mengikuti program iuran pensiun tambahan. Program ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK, namun detail mengenai batasan gaji tersebut belum diatur secara spesifik karena peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukumnya belum diterbitkan oleh pemerintah. Kepala Eksekutif Pengawas Perasurasian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomyono, menekankan bahwa pihaknya saat ini hanya berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan program pensiun dan belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lebih lanjut terkait program iuran pensiun tambahan tersebut. Karena OJK masih menunggu regulasi yang lebih spesifik dari pemerintah. Nah, tentunya Bapak Ibu ketika telah terbit nanti regulasinya ini, maka jelas bahwa OJK akan menjalankan hal demikian. Kami dalam hal ini masih menunggu bentuk dari peraturan pemerintah terkait program pensiun. Kami menunggu kewenangan yang ada dari pemerintah. Kami belum bisa bertindak lebih lanjut sebelum peraturan pemerintah terbit, ujar Ogi dalam keterangan tertulisnya pada beberapa waktu yang lalu dilansir dari kanal bisnis Liputan 6. Ogi menjelaskan lebih lanjut bahwa Undang-Undang P2SK yang diundangkan pada Januari 2023 memang bertujuan untuk memperkuat dan mengharmonisasikan berbagai program pensiun yang ada di Indonesia. Secara khusus, undang-undang tersebut menekankan pada perlunya peningkatan perlindungan hari tua untuk semua pekerja formal, baik itu aparatur sipil negara atau ASN, anggota TNI dan Polri, maupun pekerja di sektor swasta. Bagian 4 dari Undang-Undang P2SK, terutama pasal 189, mengamanatkan pentingnya penguatan program pensiun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pada masa tua. Kalau berdasarkan data yang ada, manfaat pensiun yang diterima para pensiun relatif sangat kecil, hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima saat masih bekerja. Padahal menurut standar Organisasi Buruh Internasional ILO, idealnya manfaat pensiun harus mencapai sekitar 40% dari penghasilan terakhir, lanjut Ogi. Undang-Undang P2SK juga mencakup pengaturan program pensiun yang bersifat wajib termasuk program jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun yang menjadi bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Program-program ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kepada pekerja formal di Indonesia. Jadi jaminan sosial maksudnya Bapak Ibu ya. Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa di pasal 189 ayat 4 Undang-Undang P2SK, pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan program pensiun tambahan yang bersifat wajib dengan kriteria tertentu, namun pelaksanaannya memerlukan peraturan lebih lanjut yang diatur melalui peraturan pemerintah. Dan ketentuan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, mencakup proteksi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan juga akan diperluas, termasuk dalam program JHT dan jaminan pensiun. Saat ini, cakupan perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam program JHT dan jaminan pensiun baru mencapai 8,7% dari penghasilan terakhir. Pemerintah berencana untuk meningkatkan angka tersebut guna memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para pekerja di masa tua mereka. Tentu ini merupakan satu program terbaik pemerintah demi nasib para pensiunan ke depan, Bapak Ibu. Sekedar mengingatkan pekerja kelas menengah diharapkan munculnya potongan gaji dan iuran tabungan perumahan rakyat Tapera dan rencana asuransi wajib kendaraan bermotor. Jadi skema Tapera mengharuskan adanya kontribusi dari kelas pekerja melalui potongan penghasilan sebesar 2,5% dan dari pemberi kerja sebesar 0,5%
Meski demikian, penerima manfaat pembiayaan perumahan dari Tapera adalah masyarakat yang tergolong pada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Nah, tentu potongan ini nantinya itu ada manfaatnya Bapak Ibu dan ada sasarannya, bukan sekedar untuk dipotong terus tanpa manfaat. Yang pertama adalah BPJS Kesehatan, ini berdasarkan pasal 16B ayat 1 Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2013, karyawan Indonesia termasuk pegawai negeri sipil, anggota TNI Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah, non-PNS, diwajibkan membayar 5% dari gaji bulanan mereka untuk BPJS Kesehatan. Selain daripada BPJS Kesehatan juga, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, ini juga tanpa pilih-pilih, semua ini akan ada. Kemudian yang ketiga adalah BPJS Ketenagakerjaan dalam arti jaminan hari tua, ya, atau dengan sistem istilah CHT. Yang keempat adalah BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun atau JP. Yang kelima, pajak penghasilan atau PPH. Ini tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bapak Ibu ya. Ada ketentuan sehingga ini nantinya juga akan diberlakukan. Demikian dengan tabungan perumahan rakyat atau dengan istilah tapera. Dan itulah yang telah diatur ya Bapak Ibu. Nantinya ke depan ini akan menjadi satu keputusan pemerintah yang sedang ditunggu oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tentu kalau ini nantinya diberlakukan, maka jelas bahwa kesejahteraan para pensiunan ke depan semakin menjamin. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.